Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6 perkara. Antu'mina billahi, yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, wabil yaumil akhiri, yang kelima beriman kepada hari akhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yang keenam beriman kepada qadarnya Allah, yang baik dan yang buruk itu dari Allah. Nah, itulah tadi 6 rukun iman, yang mana keenam-enamnya ini harus ada dalam hati kita. Apabila salah satu tidak ada dalam diri kita keyakinan ini, maka orang yang seperti ini dianggap tidak sempurna imannya, tidak beriman. Keenam-enamnya harus ada. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul utusan Allah. Yang kelima, iman pada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir, qadarnya Allah, yang baik, yang buruk, semuanya datang daripada Allah. Iman itu maksudnya adalah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya di dalam hati. Maka sesungguhnya dia sendiri yang memahami dia termasuk iman, orang iman atau orang yang tidak iman. Apabila mulutnya mengatakan bahwa dia ini orang yang beriman, akan tetapi hatinya tidak meyakini keenam hal ini, maka dia termasuk munafik. Hati berbeda dari apa yang dilisankan. Lalu bagaimana agar kita tidak tergolong orang yang munafik? Maka mulut kita harus sejalan dengan hati kita dalam perkara iman. Yang pertama, yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang menguasai alam, yang menciptakan makhluk, yang memberikan rizki makhluk, yang menjaga makhluk, yang mengurusi seluruh makhluk, ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan inilah kita hidup dan kita mati. Maka iman kepada Allah ini adalah fondasi awal dalam kehidupan kita. Yang kedua, yakin bahwa Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ini berjumlah tidak terhitung, akan tetapi ada 10 malaikat yang harus kita ketahui nama-namanya, kemudian tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada mereka ini. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, itulah yang namanya iman. Iman itu adalah meyakini sesuatu yang gaib. Kalau nyata, bukan iman namanya. Kita bisa melihat nyata. Iman itu adalah meyakini dalam hati perkara yang tidak tampak oleh mata. Maka iman kepada malaikat adalah termasuk dari 6 rukun yang harus ada dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Setidaknya ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada manusia. Ada kitab
Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ada kitab Injil kepada Nabi Isa, ada Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana maksudnya kita mengimaninya? Maksudnya itu adalah bagaimana kita ini yakin bahwa keempat kitab ini memang betul-betul Allah turunkan kepada nabinya dan itu perkara yang hak. Nah, akan tetapi keyakinan kita itu tidaklah mengharuskan kita mengerjakan keempat-empat kitab ini. Kita diperintah untuk meyakini keempatnya, semuanya benar dari Allah kepada nabi utusan Allah, yakin. Akan tetapi pengamalan kita adalah kepada kitab yang diturunkan kepada nabi kita masing-masing. Pada zaman dahulu Allah telah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, maka umat Nabi Musa harus beriman kepada Taurat dan harus mengamalkan isi Taurat. Demikian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Umatnya Nabi Daud harus iman kepada kitab Zabur dan harus mengamalkan isi dari kitab Zabur. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, maka umat Nabi Isa harus mengamalkan kitab Injil. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW wajib meyakini 3 kitab sebelumnya sebagai kitab yang benar dari Allah. Akan tetapi yang harus sesuai dengan amal kita adalah kitab Al-Quran. Dan dikatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah rangkuman dari seluruh kitab-kitab samawi, suhuf-suhuf dan kitab-kitab. Semuanya sudah ada Allah himpun di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini telah membatalkan kitab-kitab sebelumnya. Apapun kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, maka ketika Allah menurunkan Al-Quran, semuanya harus beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, ini juga membawa syariat untuk seluruh umat manusia, bukan kepada kaum, akan tetapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kemudian selanjutnya iman kepada rasul-rasul utusan Allah. Dari awal Nabi Adam hingga akhir Nabi Muhammad SAW, seorang sejarawan ulama mengatakan ada sekitar 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu ada 313 yang merupakan nabi sekaligus rasul. Kemudian dari 313 itu ada 25 nabi dan rasul yang namanya ini disebutkan dalam Quran. Dan inilah yang perlu kita ketahui. Sedangkan dari ke-25 nabi dan rasul ini ada 5 nabi ulul azmi. Ada satu pertanyaan yang sering kali kita jumpai mengenai nabi dan rasul ini. Sesungguhnya bedanya nabi dengan rasulnya apa sih? Nah, kalau dalam buku-buku pelajaran bisa diceritakan bahwa kalau nabi itu adalah laki-laki yang dipilih Allah, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah laki-laki pilihan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah untuk umatnya, untuk disebarkan. Nah, tetapi ada penjelasan yang lain yang sebenarnya maknanya sama saja, akan tetapi beda dalam penyampaiannya. Bahwasanya nabi ini adalah laki-laki pilihan Allah, diberikan wahyu oleh Allah,
untuk dia dan umatnya sebenarnya, akan tetapi dia ini tidak membawa syariat baru, akan tetapi dia melanjutkan syariat dari nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya. Sedangkan rasul ini biasanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu umat dan dia menghapuskan syariat yang lama, atau dia membawa syariat baru untuk kaumnya yang berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah terakhir kali adanya hari. Maksudnya sudah habis hari setelah itu, kiamat. Maka yang perlu diyakini di sini adalah bukan berakhirnya dunia ini saja, akan tetapi juga harus meyakini mengenai hal-hal yang terkait dengan akhir dari dunia ini. Apa saja itu? Ya, misalkan barzah, alam barzah. Kemudian di dalamnya ada mahsyar, yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, kemudian ada yaumul hisab, ada sirat, ada surga, ada neraka. Semua yang terkait dengan akhirat ini terangkum dalam iman kepada hari akhir. Maka jangan hanya kemudian kita yakin hanya kepada terjadinya kiamatnya saja, kejadiannya saja, tetapi rentetan-rentetan setelah kiamat itu juga perlu kita yakini. Nah, yang keenam adalah rukun iman itu yakin kepada takdir, qadar Allah, yang baik, yang buruk, segalanya itu dari Allah. Baik menurut kita dari Allah, buruk menurut kita juga dari Allah. Tetapi pada dasarnya tidak ada takdir itu yang buruk, semuanya baik semua. Hanya kita saja yang menyangka bahwa itu buruk. Kadang-kala kita menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Kadang-kala kita membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Maka yakinlah bahwasanya takdir itu semuanya baik. Sehat, sakit baik untuk kita. Kaya, miskin baik untuk kita. Pintar, bodoh baik untuk kita. Ganteng, jelek, cantik, buruk, rupa, semuanya baik sebetulnya untuk kita. Hanya kita tidak mengerti rahasia di balik itu. Ada satu doa, satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Kita ridho pada Allah sebagai Tuhan kita. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, ridho. Yakin bahwa itu adalah baik. Nah, meskipun dalam pandangan manusia itu tampak seperti tidak baik. Nanti ketika kita itu sudah menemukan hikmah dari kejadian yang kita anggap buruk itu, baru kita memahami, oh ternyata itu baik untuk kita. Nah, jadi keenam rukun iman ini kita upayakan agar senantiasa ada dalam hati kita, jangan sampai salah satunya ini menghilang, agar kita betul-betul diakui sebagai orang yang beriman hingga akhir hayat kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya pembahasan mengenai rukun iman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.